Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peran e-commerce terhadap kinerja UMKM jamu di Madura. Sebelumnya, perkenalkan saya Imdat Faiha dengan NIM 19, Nur Zakatul Fariha NIM 1, Ali Mujahidur Ridho NIM 53, Ayul Nur Farikoini NIM 92, Eka Makfirotul Fitriya NIM 50, Alivia Silmi Hoirunisa NIM 107, Retno Putri Juwita NIM 38, dan Laila Ayu Andari dengan NIM 77. Untuk materi akan dijelaskan oleh kelompok kami. Definisi e-commerce. E-commerce yaitu electronic commerce, yang merupakan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi pertukaran barang dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Contoh e-commerce yang telah mempunyai sistem keamanan baik yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selanjutnya yaitu definisi UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil, sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat pada kalangan menengah ke bawah. Contoh UMKM sendiri yaitu bisnis kuliner, bisnis otomotif, bisnis agribisnis, dan yang terakhir bisnis teknologi internet. Peran e-commerce terhadap UMKM. Relasi para pelaku UMKM dengan e-commerce di era global ini tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk memasarkan dan mengembangkan bisnisnya melalui e-commerce, sehingga banyak tercipta inovasi produk-produk atau jasa yang diminati oleh para konsumen. Konsumen dengan sendirinya akan melirik e-commerce untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Kemudahan dalam sistem pembayaran elektronik secara card based atau electronic based akan meningkatkan biaya, efisiensi, dan waktu. Selanjutnya mengenai permasalahan jamu tradisional secara umum. Umumnya, permasalahan jamu tradisional terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, jumlah produksi yang terbatas dikarenakan keterbatasan alat. Yang kedua, pemasaran yang masih terbatas karena pemasaran hanya dilakukan dari rumah ke rumah. Dan yang ketiga, kurangnya kepercayaan konsumen mengenai kehigienisan jamu karena dianggap kebersihan yang kurang terjaga. Namun di sini kami hanya akan membahas satu permasalahan saja, yaitu pemasaran yang masih terbatas. Selanjutnya review jurnal 1. Pendahuluan. Salah satu UKM atau UMKM yang terdampak COVID-19 adalah UKM Al-Munsyurin, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang memproduksi minuman kesehatan jamu herbal Naturna. Produk yang dihasilkan ada 2, yaitu berbentuk cair dan juga serbuk. Dengan bahan kunyit asam, sirih pinang, kunyit putih, beras kencur, temulawak, poka, dan juga jahe. Pada pandemi COVID-19, omset penjualan Naturna mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan tersebut dikarenakan bahan baku yang mengalami kenaikan, daya beli masyarakat menurun, proses produksi masih manual, dan kesulitan dalam pemasaran. Oleh karena itu, alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra UKM Al-Munsyurin adalah peningkatan kapasitas UKM Al-Munsyurin Bangkalan melalui inovasi teknologi berbasis website. Selanjutnya pembahasan. Kegiatan perencanaan teknis pembuatan website untuk memasarkan jamu Naturna. Perencanaan ini dilakukan dengan melakukan eksplorasi database potensi jamu di Madura. Eksplorasi senyawa kimia dan khasiat yang terkandung dalam bahan jamu sebagai bahan untuk pengujian sertifikasi halal dan uji nutrisi, pendataan teknologi pertanian, dan layout infografis website yang akan dibuat. Adanya pelatihan pengoperasian website juga dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas UMKM
dalam keterbukaan dan akses informasi, dan kemandirian mitra dalam memasarkan jamu. Sehingga manfaat adanya peran e-commerce terhadap usaha jamu di Madura adalah untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memasarkan dan memberikan akses informasi produk yang didukung dengan adanya legalitas produk serta dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekarang sampailah kita pada review jurnal yang kedua. Selama ini, usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM, utamanya yang berada di Madura, masih belum maksimal dalam menjalankan manajemen usahanya. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya suatu bantuan penanganan konsultatif secara komprehensif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Salah satu potensi usaha lokal Madura adalah industri jamu tradisional Madura di Kabupaten Bangkalan, yang diketahui memproduksi jamu tradisional dengan berbagai jenis produk yang dihasilkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah tersebut ialah adanya upaya dengan mendesain model pemasaran jamu Madura, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa e-commerce, seperti yang sudah banyak terjadi di pasaran, utamanya dalam masa-masa pandemi. Baiklah, secara lebih jauh, hasil menyatakan bahwa pemasaran UMKM jamu yang diteliti memiliki beragam kelemahan, juga yang mencakup dengan pemasaran. Kelemahannya antara lain ialah distribusi yang tidak tertata, penetapan harga antara konsumen langsung kepada distributor gitu tanpa diikuti dengan standarisasi yang jelas. Promosi yang kurang baik, kemudian adanya jangkauan pemasaran yang masih terbatas, serta belum sinkronnya proses produksi dalam pemasaran. Maka disusunlah model bisnis e-commerce, proses bisnis yang meliputi 4 pihak. Nah, 4 pihak tersebut meliputi UMKM jamu, pelanggan, bank, dan jasa pengiriman barang. Aktivitas pelanggan meliputi permintaan barang, permohonan menjadi reseller, kemudian aktivitas UMKM jamu meliputi kalau dari jamu sendiri itu pengisian katalog barang berupa informasi nama barang, kemudian ada pula harga, gambar, dan keterangan dari produk yang dijual. Kemudian informasi kepada pelanggan berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ataupun informasi terkait dengan transaksi keuangan. Aktivitas jasa pengiriman barang, ekspedisi akan mendapatkan informasi permintaan untuk pengiriman barang serta memberikan informasi nomor resi pengiriman barang yang dikirimnya. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dari adanya e-commerce terhadap produk jamu di Madura. Berdasarkan review dari kedua jurnal, didapatkan sebuah hasil. Untuk poin yang pertama adalah UMKM jamu di Madura ini akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggajet pelanggan yang baru. Kemudian di poin yang kedua ada pelanggan ataupun para pembeli jamu Madura itu akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan secara online. Dan yang terakhir yang ketiga adalah pemanfaatan e-commerce sebagai wadah jual beli jamu Madura secara online akan mendorong perubahan kegiatan usaha era ekonomi yang lama beralih ke era ekonomi yang baru sehingga lebih praktis. Selanjutnya kesimpulan. Peran e-commerce pada UMKM jamu di Madura berdasarkan review kedua jurnal sebagai berikut. Adanya pelatihan pengoperasian website juga dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas UMKM dalam keterbukaan dan akses informasi dan kemandirian mitra dalam memasarkan produk jamu. Sehingga manfaat adanya peran e-commerce terhadap usaha jamu di Madura adalah meningkatkan kapasitas UMKM dalam memasarkan dan memberikan akses informasi produk yang didukung dengan adanya legalitas produk, serta dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai peran e-commerce terhadap kinerja UMKM Jamu Madura. Apabila terdapat salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.